Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Widyaningrum, NIM 202033046, kelas 1A PGSD dari Universitas Muria Kudus. Mata kuliah Sejarah dan Sistem Pendidikan. Dasar Hukum Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dosen pengampu Budiana Ermawati, SPD MPD. Baik, pengertian. Di sini pengertian dasar hukum sistem pendidikan nasional. Pada dasarnya pengertian pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesian dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengamalan, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jalur formal, yaitu pendidikan dasar atau SD dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua ada jalur non-formal. Jalur non-formal yaitu pendidikan anak usia dini atau TK atau RA, pendidikan dasar SD atau MI, pendidikan menengah atau SMP atau MTS, dan SMA atau MA, dan pendidikan tinggi atau universitas. Dan yang ketiga ada jalur informal, pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Selanjutnya ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai,
dan kemampuan yang dikembangkan atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada jenis pendidikan. Yang pertama pendidikan umum, yang kedua ada pendidikan kejuruan. Ini yang utama ya. Pendidikan umum, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Ada juga yang pendidikan kejuruan, sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih maju, agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau suatu bidang pekerjaan daripada bidang pekerjaan lain. Peran serta masyarakat. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan penggunaan hasil pendidikan. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penyelenggaraan oleh negara lain. Yang pertama ada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Yang keempat ada penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengikut sertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia. Yang kelima ada kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Permen atau peraturan menteri pendukung. Dalam undang-undang ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, memberdayakan manusia komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf.
yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.